Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang perceraian dalam Islam. Perceraian adalah topik sensitif dalam Islam. Meskipun dibolehkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perceraian. Namun, dalam situasi tertentu, perceraian mungkin menjadi pilihan terakhir untuk melindungi hak-hak individu. Jenis-jenis perceraian dalam Islam. Pertama, ada talak. Talak ini adalah perceraian yang diucapkan oleh suami dengan berbagai bentuk dan syarat. Kemudian, jenis hulu. Perceraian ini adalah atas permintaan istri dengan tebusan yang disepakati. Kemudian yang berikutnya adalah fasakh. Perceraian ini adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan agama karena adanya cacat. Kemudian ada li'an. Li'an ini adalah perceraian yang terjadi akibat tuduhan zina yang tidak terbukti dengan sumpah. Kemudian berikutnya ada hukum perceraian dalam Islam. Jadi hukum perceraian dalam Islam ini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah. Kemudian syarat sah perceraian pertama adalah suami berakal sehat dan atas kemauan sendiri. Kemudian istri dalam keadaan suci dan belum digauli. Kemudian ucapan talak yang jelas atau sindiran. Yang keempat adanya saksi menurut sebagian ulama. Yang kelima adalah dilakukan di depan pengadilan agama atau hukum Indonesia. Nah, di sini ada proses perceraian di Indonesia. Pertama, proses perceraian itu harus melalui pengajuan gugatan, yaitu diajukan ke pengadilan agama. Kemudian berikutnya setelah itu ada mediasi wajib. Nah, setelah diajukan pengajuan itu ada mediasi atau upaya penyelesaian damai sebelum persidangan. Setelah mediasi baru ada pembuktian dan saksi, yaitu proses pembuktian dan pemeriksaan saksi di persidangan. Nah, setelah dibuktikan dan disaksikan, setelah itu ada putusan hakim. Nah, putusan hakim ini adalah hakim mengeluarkan keputusan mengenai perceraian. Nah, setelah putusan itu telah putus, setelah itu ada masa iddah. Nah, dalam masa iddah ini, istri wajib menunggu untuk memastikan tidak hamil biasanya 3 bulan. Nah, setelah perceraian ada yang namanya dampak perceraian. Yang pertama adalah putus hubungan antara suami istri. Berikutnya ada iddah dan harta. Nah, istri menjalani masa iddah dan harta bersama dibagi secara adil. Nah, selain itu ada namanya pengasuhan anak. Nah, anak diasuh oleh orang tua yang lebih layak atau ditunjukkan oleh pengadilan. Setelah itu, ayah bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anaknya. Nah, untuk mencegah perceraian, pertama, suami istri harus berkomunikasi dengan baik. Kemudian bila ada masalah, selesaikan masalah dengan kepala dingin. Kemudian bila tidak juga, tolong libatkan keluarga jika diperlukan untuk membantu menengahi antara pihak suami dan pihak istri. Selain itu juga harus saling introspeksi diri untuk berusaha memperbaiki diri untuk menjaga hubungan yang lebih baik. Kesimpulannya, perceraian itu adalah hal yang dibenci dalam Islam. Sekuat tenaga untuk menjaga